Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ke 45. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah sami'a Ja'far bin Aunin qala haddatsana Abu Umais أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kami Al-Hasan ibn Sabbah Sami'a Ja'far ibn Auf, mendengar Ja'far ibn Auf. Haddatsana, Ja'far mengatakan telah menceritakan kami Abu Umais, telah mengabari kami Qais ibn Muslim dari Tariq bin Shihab dari Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Yahudi. Qala lahu, dia berkata kepada Umar, ya Amirul Mu'minin, wahai Amir al-Mu'minin, ayatun fi kitabikum, sebuah ayat di kitab kalian, taqra'unaha yang kalian baca, law alaina ma'syarul yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma ida. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Qala ayyu ayah, Umar bertanya, ayat apa itu? Qala, Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yaitu ayat yang mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku meridhai Islam ini sebagai agama kalian. Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum. Oh, kalau ayat itu kami sungguh mengetahui hari tersebut. Wal makan alladzi nazalat fihi, dan di mana ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafah, yaitu ketika beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Hadis ini ya isyarah anna yaumal jum'ah yaumu 'id wa lam yakul Umar dzalik. Hadis ini menunjukkan ya isyarat sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari Id. Walam yakul Umar dzalik, dan Umar tidak mengatakan seperti itu. Al-Id la min qibali nafsih, karena Id itu tidak tidak dibuat, ya, penamaannya tidak, atau Id itu bukan dari sisi manusia. Wa huwa ma dzakarahu syari' bi annahu Id, tapi Id itu adalah yang disebut oleh syariat, dia adalah Id. Yaumul Jum'ah Idun. Yaumul Jum'ati yu'addu Id bima'na annahu ya'ud wa yajtami an-nasu fihi. Hari Jumat dia dihitung menjadi Id, hari Id,
Hari Id maksudnya apa? Apakah dia seperti Idul Adha dan Idul Fitri? Tidak ya. Dinamakan hari Jumat itu Id karena dia Ya'ud, dia berulang-ulang. Wa yajtami'an nas fihi, dan manusia berkumpul pada hari tersebut. Wa laysa idan bimakna syamil, dan bukan Id yang dikenal oleh manusia. Kemudian Abul Umais wa Utbah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud. Perawi hadis ini ada yang namanya Abul Umais. Abul Umais itu adalah Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, ya. Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faedah hadis ini adalah ma'rifatul Yahud fi katsiri minan nusus al-wahyi al-munazzal ilaina. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu banyak tahu tentang nas-nas, ya, atau ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada kita. Mereka banyak tahu ya. Jadi bahkan mereka menghafalnya ya, seperti orang Yahudi ini menghafal al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi mereka banyak tahu tentang ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian an-surur yakunu bi ni'matiddin. Di sini menunjukkan bahwa kebahagiaan atau kesenangan itu dia yakunu menjadi atau adalah bi ni'matiddin. Dia sebabnya karena nikmat agama. Kemudian fadlu hadhil ummah. Hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kemudian ad-din qad iktamal la naqsa fihi. Hadis ini menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna, tidak ada kurangnya. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama ini. Kemudian al-islamu a'zam ni'mah. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat Islam. Ya, karena Allah mengatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian dilanjutkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah sempurna nikmat Allah kepada kita, menunjukkan Islam ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar. Kemudian qad radiya lana al-kitab wa sunnah wa din. Di sini menunjukkan Allah SWT telah meridhai bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah, dan dialah agama. Jadi tidak ada istilah agama selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dijadiin agama apapun itu namanya, ya, karena hakikat agama itu adalah kitab dan Al-Quran dan As-Sunnah. Di luar itu tidak ada, ya, tidak akan dirodai dan bukan agama. Kemudian dhammul bid'ah wa tahdzir minha. Hadis ini menunjukkan tercelanya bid'ah dan wajib berhati-hati dari bid'ah tersebut. Dicela dan wajib berhati-hati. Ya, wat-tanfiru anha, dan wajib kita lari. Ya, mengingatkan, melarikan manusia. Laisa minad din. Ya. Dan bid'ah itu bukan termasuk agama. Wa ma uhditsa ba'da hadhil ayah laisa minad din. Dan apa-apa yang dibuat, ya, sesuatu yang baru setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum ini, ya, bukan termasuk agama. Ad-dinu kamula, karena agama itu telah sempurna. Ya, law wudi'a syai'an fil kub al-kamil al-ma' yakhruju zaid aw yakhrujul ma' wa yastaqirru zaid.
Sama seperti kalau gelas itu penuh, kemudian dituangkan lagi sesuatu yang baru atau air yang lain, maka dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan, yakhrujuz zaid, bisa kemungkinan pertama yang dituangkan itu yang akan tumpah, atau yang ada di dalam atau isi asli dari gelas tersebut. Ya, begitu juga agama ini, kalau agama ini masuk ajaran yang baru atau pada diri seseorang ada ajaran yang baru dia terima, imma dia akan menerima keluar darinya sunnah atau dia akan menolaknya. Ya, itu dua kemungkinan. Ya, baik. Kemudian wujubus suluk minhajas salaf wa sabilas salaf, lianna ad-din radiya alladhi radiya lana huwa ad-din, ya, qabla ad-dukhul fihi al-bid'ah wal hawadis. Kemudian hadis ini menunjukkan wajibnya kita meniti jalannya salafus saleh, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajibnya kita meniti jalannya salafus saleh, wasabilas salaf, dan petunjuknya kaum salaf, yaitu para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang agama. Ya, jadi kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka itu melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka juga telah mendapatkan tazkiyah dari Allah SWT, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu mereka punya keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Al-Quran dan As-Sunnah mereka sudah amalkan, ya. Mereka sudah tahu bagaimana apa maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Itu para sahabat. Ya, jadi semua petunjuk Allah SWT mereka sudah amalkan, sudah baku mereka, tinggal kita mengikuti mereka. Cara beragama kita harus seperti mereka. Tidak bisa kita ambil agama ini, memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut orang-orang sekarang. Ya, orang-orang, apalagi orang liberal, orang-orang sufi dan sebagainya. Ya, atau kelompok-kelompok yang ada sekarang, mereka memahami cara beragama mereka sesuai dengan selera mereka. Ya, bertentangan dengan pemahaman apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, otomatis itu sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang keliru. Ya, jadi agama yang wali an-din alladhi radiya lana huwa ad-din qabla ad-dukhul fihi al-bid'ah wal hawadis. Ya, karena agama yang diridhai oleh Allah SWT adalah agama yang sebelum adanya bid'ah dan sesuatu yang diada-adakan. Ya, nuridul qadim wal atiq. Kita ini menginginkan sesuatu yang lama, ya. Sesuatu yang otentik, sesuatu yang lama, bukan sesuatu yang baru. Alaikum bil amril atiq. Nabi mengatakan, atas kalian perkara yang lama. Ya. La jadid, bukan sesuatu yang baru. Karena bidah ini sesuatu yang baru. Ya, bukan sunnah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah semua yang diada-adakan, karena sesuatu yang diada-adakan ini dia muncul setelah Rasulullah, berarti dia baru. Sesuatu yang lama, sesuatu yang yang lama dan
yang antik itu, sesuatu yang antik itu adalah sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang baru-baru ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Ya, al-Islamul awal, ya, yaitu Islamnya orang-orang pertama, ya, orang para sahabat dan salafus soleh tersebut, ya. Kemudian yakfil kitab was sunnah wala yuhtaj ila ayyi kutub ukhra. Hadis ini menunjukkan cukup bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak dibutuhkan lagi, ya, kitab yang baru, ya, seperti kitab orang-orang harakiyah, orang-orang pergerakan, ya, orang-orang pergerakan itu, ya. Kemudian wala kutub fil falsafah, dan tidak butuh juga kita dengan kitab-kitab filsafat. Kemudian wala suluk, dan juga kitab-kitab yang mengajarkan suluk, ya, tentang hati dan sebagainya. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma yadulluna alaihima wa yu'inuna alaihima min kutubil lughah fala ba's. Adapun, ya, kitab-kitab yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak apa-apa. Seperti kitab bahasa, nahwu, sorof, dan sebagainya, ya. Kemudian usulul fiqh dan sebagainya itu tidak apa-apa. Adapun yang lain itu tidak kita butuhkan. Nah, ya, idza yuwaffaq fil wahyaini qara'at tafsir was sunnah ma syuruhiha kafahu dzalik. Apabila seorang diberikan taufik untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, dia baca tafsirnya, kemudian dia baca hadis Rasulullah SAW beserta syarah-syarahnya itu cukup bagi dia. Ya, tidak perlu, ya, terlalu capek di dalam kita menuntut ilmu ini, ya. Artinya orang kalau dia ingin mengetahui agama ini, insya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mudahkan, ya. Kalau seorang ingin mendalami dua wahyu ini, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia baca tafsir, ya, kemudian kitab-kitab sunnah beserta syarah-syarahnya, ya. Insya Allah itu sudah cukup. Kemudian fihi tafadul az-zaman wal makan. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwa berbeda-bedanya atau bertingkat-tingkatnya zaman dan tempat. Ada tempat atau masa yang Allah SWT lebihkan masa tersebut dan tempat tersebut, ya. Fadlu yaumi Arafah wa huwa idun lil muslimin wa kadza yaumul jum'ah. Di sini menunjukkan keutamaan hari Arafah, ya, dan dia adalah id bagi kaum muslimin. Begitu juga hari Jumat. Kemudian yaumu Arafah alladzi waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaumul jum'ah. Di sini menunjukkan hari Arafah yang Rasulullah SAW berdiri pada hari tersebut adalah pada hari Jumat. Kemudian ayu ayah, perkataan Umar, ayu ayah qala al-yawma akmaltu lakum. Ayu ini su'alun litamyiz an ghairiha. Ayu itu adalah kalimat atau kata-kata yang fungsinya untuk bertanya, membedakan yang lainnya. Amma su'al an haqiqati syai', ya. Kemudian nazalat yaumul jum'ah yaum Arafah kilahuma bilhamdulillah lana id. Nazalat yaumul jum'ah, ayat ini al-yawma akmaltu lakum ini turun pada hari Jumat, pada hari Arafah, dan kedua-duanya alhamdulillah adalah id, ya. Id, ya, hari raya bagi kaum muslimin. At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, wa huma lana idan. Dijelaskan di dalam kitab Imam At-Tabrani, riwayatkan oleh beliau, jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan
bahwa Arafah dan hari Jumat adalah idan, dua hari raya. Ya, inda Tirmidzi. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anna Yahudiyan sa'ala an dzalik. Sesungguhnya Yahudi bertanya yang demikian itu. Qala nazalat fi yaumi idaini, yaumil jum'ah wa yaumi Arafah. Ya, Umar menjawab, ayat itu turun pada dua hari raya, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Huma lana idan bisyaraf laysa lahu ayyakul ittakhadnaha idan kama qala al-yahud. Ya. Baik, keduanya bagi kita adalah dua id bisyaraf, ya, dengan kita berbangga dengan mulia. Laisa lahu ayyakul, ya, tidak boleh kita mengatakan, ya, tidak boleh dia mengatakan apa, ittakhadnaha ida, kita mengambilnya, menjadikannya sebagai id, sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, babu zakah minal Islam kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.